Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini kita balik lagi ya bahas Subhan dan Roy Suryo. Yang mana? Yang itu tuh yang mempersoalkan ijazah Mas Gibran, ijazah SMA, teman-teman. Jadi, ini Subhan ya. Subhan itu ya mengaku warga sipil atau warga biasa ya, menggugat Mas Gibran sebanyak triliunan itu 125 triliun. Ampun. Jadi alasannya itu secara garis besar ijazah SMA Mas Gibran itu bermasalah. Mengatakan Mas Gibran itu tidak punya ijazah SMA lah. Kemudian ini yang terbaru. Jadi dia mengatakan dua institusi di mana Mas Gibran dulu sekolah yang di luar negeri itu tidak memenuhi syarat pendaftaran cawapres. Karena di UU Pemilu itu disyaratkan presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat. Ujar Subhan ya. Pokoknya intinya kata Subhan itu ijazah Mas Gibran bermasalah. Termasuk kata Roy Suryo. Seperti itu teman-teman. Coba kita lihat dulu videonya. Belum selesai ijazahnya Pak Jokowi, sekarang ijazahnya Pak Gibran diulik-ulik oleh orang ini ya. Katanya adalah ijazah SMA Pak Gibran adalah bukan ijazah SMA yang diakui di negeri Indonesia. Waduh, parah. Peraturan Coba dengarkan teman-teman dengan seksama ya. 19 tahun 2023. Huruf F juga. Oke. Begini nih. Apa Pak? Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas. Oke. Madrasah aliyah. Sekolah menengah kejuruan. Madrasah aliyah kejuruan. Atau sekolah lain yang sederajat. Sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Oke. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini gak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat. Bapak mau memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Jadi alasannya kan ijazah luar negeri Mas Gibran itu tidak memenuhi syarat ya sebagai cawapres. Nah, tadi pernyataan yang dibacakan atau isi yang dibacakan itu tidak ada kata SMA, madrasah, SLTA harus di Indonesia. Tidak seperti itu kan teman-teman. Apalagi nih? Ini yang menggugat nggak sekolah bagaimana coba tolong. Ya kali sekelas anak presiden itu nggak sekolah anjir. Ini yang menggugat ini udah sakit jiwa ini. Dilansir dari inilah.com, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai menggelar sidang perdana atas gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran. Gugatannya ini nggak tanggung-tanggung, nilainya 125 triliun diajukan oleh seorang warga bernama Subhan Palal terkait dugaan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan Gibran dengan syarat pencalonan Wakil Presiden. Nah, kira-kira isi gugatannya seperti ini. Menurut Subhan, Gibran tidak memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu karena tidak menempuh pendidikan setara SMA di lembaga yang diatur berdasarkan hukum Indonesia. Ia merujuk data KPU yang mencatat Gibran menamatkan pendidikan SMA di luar negeri, tepatnya di Singapura. Nah, ini nama sekolahnya dan juga nama universitasnya. Bukannya lulusan luar negeri itu malah lebih bagus ya? Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Ini teman-teman, apakah Subhan lupa ya? Pak Presiden, Pak Prabowo, itu sekolahnya di luar negeri. Ini yang dipermasalahkan Mas Gibran. Ketahuan ini. Menyasarnya ke siapa? Ya ke Pak Jokowi, kemudian keluarganya. Kan sebelumnya ini yang dipersoalkan ijazah Pak Jokowi oleh Roy Suryo CS. Sekarang ijazah Mas Gibran, teman-teman. Apalagi ini? Aduh, ada apa dengan mereka, teman-teman? Menikah atuh. Kayaknya iri dan dengki ya ke Pak Jokowi dan keluarganya. Di saat ada gempuran pengesahan RUU perampasan aset, ini dia bikin isu ijazah SMA Gibran itu palsu. Inilah orang-orang yang bikin rusuh negara. Walaupun dia sembunyi di agama Islam, orang ini tetap busuk.
juga setuju dan percaya pada apa yang dihasilkan oleh institusi negara. Oke. Nah, kalau ini kan seolah-olah bahwa apa yang menjadi benaknya Roy Suryo CS itu benar. Kalau misalnya tidak dibenarkan, dia tetap melawan bahwa itu suatu kebenaran. Ini kan yang menurut saya kebohongan yang diulang-ulang sehingga mempengaruhi publik gitu, mempengaruhi publik jadi terbelah, yang tadinya juga nggak yakin jadi menjadi suatu kebenaran ini. Justru Ini yang menurut saya, ini yang akhirnya tidak hanya sesat, ini jahat, ini cara berpikirnya jahat, cara juga bagaimana mempengaruhi psikologis masanya jahat, karena memang dasarnya kebohongan. Kalau dasarnya kebenaran, ini nggak kayak gini caranya nih. Mas Roy Nggak punya kayak bukti gini. apa saja untuk membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres itu bermasalah? Iya, jadi gini Mbak, jadi tidak ada kebohongan di kami. Ada banyak, nggak usah bilang nggak ada kebohongan di kami. Sudah beberapa kali juga kita debat soal skripsi, soal apa juga banyak kebohongan di situ gitu loh. Gitu loh. Jangan juga bilang tidak ada kebohongan di kami, banyak kebohongan. Penyetaraan ijazah Gitu loh. yang itu dari UTS, University Technology of Sydney, itu ternyata setara dengan SMK. Ya, UTS itu menyelenggarakan program namanya INSERS. INSERS itu kayak matrikulasi gitu loh. Dan itu sempat ditulis dalam CV-nya, dalam kurikulum vitae-nya Gibran dulu, itu S2. Ya, itu ada buktinya semua kita kumpulkan, dan ternyata dia sekarang nggak ngakuin gitu. Dan itu dianggap sebagai sebuah SMK, grade level 12. Lah kok bisa universitas kok disetarakan SMK? Ayo nanti kita buka. Jadi kalau yang itu orang bohong, lebih jahat mana? Orang yang pakai ijazah palsu, atau yang kami yang dengan penelitian itu membuka tabir keburukan atau kebohongan dari seorang yang sekarang lagi menjabat. Itu aja. Ayo kita buktikan semua. Kita berani buka semua kan nanti. Ya, semua ijazahnya jangan merasa itu paling benar dan paling bersih. Ijazah Pak Jokowi aja nggak bisa buktiin, teman-teman. Dari cara yang katanya meneliti aja salah ngambil objeknya, tahapan-tahapannya juga di counter atau dibungkam oleh Pak Joshua. Jangan ngerasa Ya, kan paling ada benar, semua. paling Ya, bersih. biarkan saja. Hampir Tes satu ijazahnya republik ini jalan, tahu juga kelakuan Roy Oke. Suryo setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Nah, Jadi itu. sudahlah. Ya, Jangan mereka juga kan merasa belum pernah benar, lihat. jangan Sama rusak lihat, merasa Pak. Sudah suci. pernah lihat belum Tapi banyak ijazahnya juga Gibran? kelakuan-kelakuan yang sebenarnya Tanya memalukan dulu. secara publik Sudah gitu. pernah belum lihat ijazahnya Gibran? Gitu loh. Jadi maksud saya Kalau kalau belum pernah bicara lihat soal ijazahnya, kebenaran, nggak usah bicara soal Saya moral, Saya tidak moral lihat siapa yang bisa penyetaraan. dipertanyakan kalau Saya bukan sudah moral lihat diri apa yang sendiri di- gitu. Oke. Penyetaraannya Gitu loh. dari adjustment itu Gitu loh. aneh, gitu. Makanya kalau ada, kita buka. ya saya nggak tega Orang yang ya, belum cuma pernah ya. lihat ijazahnya kok berani ngomong. Oke. Kalau kita udah lihat. Cuma kita itu satu aneh-aneh. republik tahu lah siapa Roy Suryo dan bagaimana Oke. kelakuannya kan. Baik. Itu yang aneh lagi. Jadi mana bisa dipercaya kalau Baik. kelakuannya sudah Mas- diketahui publik, Mas? Mas Nggak Roy. bisa lah. Jadi biar publik Gitu jawab loh. nilai lah nanti. Orang barang Kita negara bisa jadi nilai. bawa pulang kok kan Iya. gitu Dan loh. biar Jadi presiden- sudah Ya, lah paling- kan gitu loh. paling- Biar publik yang menilai. Kita udah bisa menilai ya seperti apa teman-teman, bagaimana mereka selalu menyasar Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran, ya intinya keluarga Pak Jokowi teman-teman. Bagaimana mereka inginnya benar sendiri, tidak mau kalah, dan bagaimana mereka memperbanyak asumsi dan narasi. Itu dia teman-teman. Ini kan yang kalian mau, Dokter Tipa Mewek saat ditangkap langsung ditahan. Editan teman-teman, pakai AI ya ini. Jadi dirubah wajahnya. Cuman ya ini kayaknya harapan teman-teman, harapan besar. Hasil penelusuran netizen ternyata Burhan yang gugat ijazah SMA Wapres Gibran 125 triliun anak abah. Iya kah? Nah, itulah teman-teman bagaimana Subhan kemudian Roy Suryo CS sekarang itu sibuk mempersoalkan ijazah Mas Gibran. Tipa juga tidak ketinggalan karena dia sendiri yang mengatakan setelah ijazah Pak Jokowi akan mempersoalkan ijazah Mas Gibran dan sekarang sedang berlangsung. Kata Tipa punya bahan-bahannya. Mungkin salah satu bahannya tadi ya, dengan alasan seperti itu yang dikemukakan oleh Subhan. Gak tahu itu apakah tidak bisa mengartikan secara menyeluruh atau gimana teman-teman. Dibilang gak sah, dibilang gak punya, kemudian tidak memenuhi syarat menjadi cawapres. Padahal kan itu sudah sah, sudah terpilih, bahkan pernah disidangkan ya, hasilnya tetap sah. Mas Gibran menjadi wakil presiden dan presidennya adalah Pak Prabowo. Itu dia teman-teman untuk informasi kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it. Catch you later.